Masalah Mateta ini juga sebenarnya udah diincer udah dari beberapa bulan yang lalu sih semenjak kita gagal rekrut Kolomwani. Jadi Mateta ini muncul lagi ke permukaan karena kontraknya juga akan habis kan di Crystal Palace gitu. Dan dikabarkan dia ingin mencoba klub baru di Eropa gitu. Jadi kalau misalnya dilihat, kalau misalnya gua harus nilai apakah Juventus harus menunggu Kolomwani Saya atau itu tetap tetap bersama Matet. apa masuk dalam sesi latihan, tapi mereka dijadikan tim B lah. Jadi semacam apa ya, untuk antitesis taktik Spalletti gimana. Jadi misalnya taktiknya A, mereka kontra strateginya gitu. Jadi bagaimana supaya yang starting eleven ini bisa cari tanda kutip obatnya lah untuk memecahkan kontra strategi tersebut, seperti itu. Jadi seperti itu kalau dari solusi saya, Mbak, sekarang. Jadi negosiasi Kolomwani mentok di harga 50 juta euro, Juventus mulai lirik striker Crystal Palace buat alternatif nih. Tapi di sisi lain, Continasa lagi panas-panasnya gara-gara Spalletti mulai geras sama pemain yang mau dijual tapi masih ikut latihan bareng. Langsung aja kita bahas. Halo Juventini, balik lagi di Suara Juventini bareng aku sekarang Asli. Di episode kali ini kita bakal ngebahas dinamika persiapan skuad Juventus yang ternyata nggak selancar yang dibayangin ya. Padahal kita ini Juventini udah nunggu lama gitu ya buat mereka comeback lagi. Nah, karena bursa transfer nyatanya masih jalan, tapi tarik ulur harga bikin beberapa target utama jadi mandek. Gak cuma urusan beli pemain, manajemen juga katanya lagi dipusingin sama badai cedera ringan dan situasi ringan di ruang ganti gitu ya, yang mulai kerasa tegang karena banyak pemain berstatus dijual tapi masih ada di tempat latihan. Ini gimana ya? Nah, buat ngebedah semua situasi teknis dan psikologis tim hari ini gitu ya, aku udah ditemenin sama dua pendit andalan kita. Aku sapa-sapa dulu dari Mas Riki. Halo Mas Riki. Halo teman-teman Suara Juventini, kembali lagi bersama Ricky dari Jakarta Pusat. Sekarang udah ada teman mini lagi. Oh, wow. Welcome to Jakarta Pusat, Mas Riki. Oke. Oke, dan ada juga membership kita ya, Mas Yasir. Halo Mas Yasir. Halo Mas Riki, Mbak Sekar. Halo, perkenalkan teman-teman Suara Jevent ini. Saya Yasir, sekarang domisilinya di Solo. Jauh Wow. ya, Mas Yasir ya. Pria Solo itu ya. Oke, Iya, iya, gimana iya. nih kabarnya Mas-mas semuanya? Udah siap ngebedah taktik dan drama transfer hari ini ya? Siap, siap. Oke, Ya. ya. Oke, mantep nih. Tapi sebelum kita bongkar satu-satu materinya, buat teman-teman yang lagi nonton, aku nggak bosen-bosen ya buat ngingetin jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar buat dukung channel ini lewat membership Suara Juventini. Kayak Mas Yasir di sini ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan tentunya kita sekarang juga ada merchandise ya. Kita ada topi, terus ada juga tote bag. Bisa langsung dipesan di open linknya ada di description atau nanti nempel juga di video buat samaan sama aku dan host-host lainnya dan tentunya member-member Suara Juventini lainnya. Oke, Mas Riki, Mas Yasir, kita mulai dari lini depan ya pembahasan. Perburuan striker kita lagi ngalamin stand off ya, Ya. alias jalan buntu nih. Negosiasi buat Randal Kolomwani lumayan alot, katanya PSG kekeh minta 50 juta euro, sedangkan Juventus baru ngajuin proposal pinjaman berbayar dengan kewajiban beli di angka 38 juta euro. Itu pun syaratnya harus lolos ke kompetisi Eropa dulu. Nah, karena beda valuasinya masih jauh ya, Juventus mulai buka opsi lain yaitu dengan Mateta dari Crystal Palace gitu ya. Mateta kabarnya lagi nunda perpanjangan kontrak di sana karena nunggu pinangan dari klub yang lebih besar kayak Juventus ya tentunya. Kalau Muani beneran mentok, nah Mateta akhirnya bisa otomatis naik jadi target utama. Aku langsung ke Mas Riki dulu nih. Ngelihat selisih harga yang masih lumayan jauh antara Juventus dan PSG gitu ya. Apakah kita sebaiknya sabar dan terus push transfer Kolomwani atau ini momen yang pas banget buat langsung putar haluan aja deh ke Mateta biar urusan striker cepat beres sebelum liga mulai. Gimana Mas Riki? Silahkan. Oke, aduh, Juventus dan Kolomwani ya. Cerita Oh, cerita yang tak pernah selesai ya, never ending story kayaknya betul. sama Kolomwani gitu. Juventusnya masih ngebet tapi harga menjadi penghalang. Wah, ini cintanya ibaratnya ditolak ini.
Wah. Ditolak karena tidak direstui oleh orang tuanya. Oke, jadi gini, sebenarnya sebenarnya harga kalau Muani PSG itu minta 50 juta, Juventus itu mentok Hmm. di 38 juta dengan skema pinjaman. Jadi menurutku ini adalah harga yang masih sulit ya karena terlalu jauh masih dari 38 ke 50 gitu. Tapi Hmm. dengan kondisi yang seperti saat ini menurutku harga 50 juta untuk Kolomwani juga masih terlalu mahal ya. Mungkin ada di kisaran 40 juta harusnya gitu atau 45 juta gitu. Tapi dengan 50 juta harusnya Kolomwani kan saat ini kan statusnya juga tidak menjadi pilihan utama juga di PSG dan Betul. juga tidak dipanggil juga ke timnas Prancis gitu. Jadi harga 50 juta yang dipatok PSG menurutku masih terlalu mahal sih gitu. Dan masalah Mateta ini juga sebenarnya udah diincar udah dari beberapa bulan yang lalu sih semenjak kita gagal rekrut Kolomwani. Jadi Mateta ini muncul lagi ke permukaan karena kontraknya juga akan habis kan di Crystal Palace gitu. Dan dikabarkan dia ingin mencoba klub baru di Eropa gitu. Jadi kalau misalnya dilihat, kalau misalnya gua harus nilai apakah Juventus harus menunggu Kolomwani atau tetap bersama Mateta atau memilih Mateta sebagai pemain barunya, ini Hmm. masih menjadi perdebatan ya karena di satu sisi sebagai Juventus ini kita pengennya Kolomwani udah pasti ya kan. Kalau Muani terbukti gacor juga di Juventus, dia punya apa namanya, dia punya magis di Juventus, dia berhasil memikat kita para Juventus ini saat dia bermain gitu. Sedangkan Mateta adalah pemain yang ya berada di papan tengah klub IPL, klub Liga Inggris gitu. Jadi aku rasa kayaknya stay on Kolomwani, tapi berhubung saat ini kompetisi sudah memulai, kayaknya agak sulit kalau misalnya kita harus menunggu Kolomwani tanpa status yang jelas gitu sih. Jadi mungkin kita mesti memilih striker baru yang memang masuk di harga dan juga cocok dengan apa yang diinginkan oleh Spalletti ya. Gitu sih. Mungkin kita punya beberapa pilihan sebenarnya selain Kolomwani, ada apa, Zirke, Joshua Zirke juga masuk dalam incaran kan. Gitu sih. Jadi em, ya masih 50-50 sih kalau kalau gue sih. Oke, ini Mas Riki belum ada jawaban yang pasti gitu ya, Mm-mm. karena masih Mm-mm. dilema Yap, pribadinya, masih dilema juga ya antara ya pengennya masih pengen Kolomwani. Oke, kalau Mas Yasir nih, kita kalau tadi masih bimbang ya, kalau disuruh milih Mas Riki. Nah, kita coba masuk lebih ke dalam ya, bandingin profil keduanya dari kacamata taktik deh. Menurut Mas Yasir nih, siapa yang lebih masuk akal buat proyeksinya, proyeknya Spalletti ke depan gitu ya? Kalau Muani yang eksplosif dan kita sudah tahu semuanya Juventus ini gimana performa dia, tapi harganya lumayan selangit gitu ya, atau ya udah Mateta yang secara finansial lebih realistis aja dan mungkin perannya lebih pas buat sistem kita walaupun belum ada buktinya gitu ya. Gimana Mas Yasir? Baik, terima kasih Mbak Sekar atas kesempatannya mengelaborasi tadi pemaparan dari Mas Riki ya. Kalau memang harga 50 itu tidak bisa dipenuhi sama Juve ya kenapa harus dipaksakan ya? Ya Hmm. di end saja apa negosiasinya. Namun memang ya karakter Kolomuan ini lebih sesuai dengan taktikal Spalletti kalau kita lihat dia selama di Napoli maupun timnas Italia ya. Dia selalu cari striker yang memang karakternya itu bukan cuma jadi nomor 9 tapi bergerak di ruang antar lini, pressingnya apa first line defense ya, menyerang di antara ruang kosong ya. Eh, Lalu kalau karakternya Matete ya, dia memang murni nomor 9 yang konvensional ya. Yap, betul. Kelebihannya itu ada di duel udara, kekuatan fisik sama penyelesaian akhir di kotak penalti. Hmm. Saya mau masuk di statistik ya. Kalau di apa gol ya tahun 2024 sama 2025 itu unggul Mateta 14-10. Yap. Oke. Kalau assist di liga itu imbang keduanya 2-2 ya. Gol sama assist 12-16 menang Mateta. Kalau persentase gol per menit ini masih menang Kolomuani 0,52 gol per menit ya. Kecepatannya memang Kolomuani masih menang dribble ya. Cuma Mateta unggul di duel udara sama hold up play ya.
dengan nilai transfer memang masih lebih hemat Mateta, yaitu Mhm. 30 sampai 35 juta. Nah, kalau dari taktik Spalletti ya memang Kolomuani ini lebih sesuai ya, dari pressing, counter attack sama build up-nya dan rotasi posisi. Seperti itu Mbak sekarang. Oke, berarti pilihannya ada di Sebenarnya kalau dari segi orangnya sih ya Kolomuani, tapi kalau oh uangnya my, ya masuk di Mateta. paling seru. Tapi Ya, sebenarnya memang ini bukan striker balik yang lagi. jelek juga ya, Mas Eh, Yasin ya. eh, Ya kan, dia agak punya banyak sulit gol ya. juga. Iya. Heeh. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi kalau dibanding Kolmuani, Juventus ini pasti Iya, Kolmuani gitu ya. Iya, dari taktiknya Spalletti masuk Kolomuani sih. ya. Oke, ini daripada kita bimbang-bimbang terus, kita juga lempar pertanyaannya kepada teman-teman suara Juventus ini yang nonton gitu ya. Kira-kira gimana nih? Pilih Kolmuani tetap ya, atau ya mau nggak mau kita harus realistis terima Mateta. Langsung komen aja di bawah. Oke, sekarang kita geser ke sektor gelandang serang ya. Ini juga harap-harap cemas karena ada sedikit kekhawatiran soal kondisi Bang Kenan Yildiz ya, yang kabarnya ngalamin masalah di tendon lututnya setelah kemarin berjuang keras di Piala Dunia. Gara-gara situasi ini, akhirnya Ricky Massara kabarnya mulai nyari info soal pemain muda. Masuklah nama Kerim Alachbegovic ya. Nah, ini buat disiapin jadi pelapis. Yang bikin tanya gitu ya, di squad kita sekarang kan udah ada Emmanuel Boga. Terus juga pada akhirnya kehadiran nama baru ini bikin kita mikir soal status Boga di mata manajemen ini apa sih sebenarnya? Ke Mas Riki lagi ya. Kalau Juventus sampai repot-repot nyari pelapis baru di bursa transfer, apakah ini sinyal keras kalau Boga emang belum dianggap siap buat ngemban tugas itu, atau sebenarnya Spalletti ini udah nyiapin peran yang beda buat Boga, makanya slot pelapis Yildiz tetap kosong. Ini kalau positive thinkingnya ya. Kalau Mas Riki gimana? Oke, Boga ya. Hmm. Boga. Ini kita bahas Yildiz dulu deh. Yildiz em, selepas Piala Dunia, sebenarnya pas dia di Piala Dunia pun dia bermain kurang kurang optimal ya. Karena kan Hmm. memang ada beberapa cedera juga yang dialami sebelum Piala Dunia gitu. Ya. Di Piala Dunia dia dipaksakan main full terakhir di match kedua kalau nggak salah untuk penentuan tuh. Saya kalah juga kan akhirnya kan. Dan disitulah mungkin awal mulanya kenapa jadinya seperti ini Kenan Yildiz gitu. Sekarang dia kemungkinan besar tidak bisa bermain di pramusim match berikutnya besok lawan Mhm. Standard League dan untuk kedepannya kita nggak tahu nih apakah Yildiz bisa bisa fit lagi atau akhirnya malah sering-sering cedera gitu. Kita sih berharapnya dia terus fit ya. Nah, analisisnya kepada Boga adalah sebenarnya gini, dia Boga ini sebenarnya bukan pemain yang memang ditempatkan dari awal untuk mengisi sebagai penggantinya Kenan Yildiz gitu. Kenapa? Hmm. Karena dari secara taktikal itu sebenarnya Boga tuh berbeda gitu, karena apa namanya si Jeremy Boga itu adalah pemain sayap yang eksplosif. Jadi benar-benar sayap murni. Dia wide forward gitu. Sedangkan Kenan Yildiz dia bisa bermain di berbagai posisi sebenarnya. Jadi dia bisa bermain sebagai playmaker, dia bisa bermain sebagai apa namanya sayap overlap buat maju mundur juga bisa gitu. Jadi sebenarnya lebih secara overall sebenarnya Kenan Yildiz lebih lengkap daripada Jeremy Boga gitu. So menurutku Boga kalau misalnya diproyeksikan untuk menggantikan fix Kenan Yildiz sebenarnya dia masih belum menjadi orang yang tepat. Itu menurutku ya. Kenapa? Karena ya itu yang tadi aku bilang secara apa namanya overall apa namanya ability-nya dia tuh belum belum terlalu apa namanya belum terlalu powerful seperti Yildiz lah gitu. Cuman Boga itu kan kemarin didatangkan karena memang kita butuh pengganti Yildiz gitu. Yildiz terlalu Hmm. sering bermain di musim lalu sehingga didatangkan lah gitu dan datangnya pun secara dadakan kan kita cari orang yang benar-benar cari pemain yang benar-benar free di pasar market kita tarik langsung gitu dari Nice gitu dan dapatlah Boga beruntung permainannya bagus gitu. Jadi kalau misalnya saat ini Juventus mencoba untuk mencari pemain sayap dinamis yang baru gitu menurutku Kerim siapa namanya susah namanya Karim Kerim Alas Begovic. Begovic ya Kerim Alas Begovic namanya agak susah ya. Menurutku bisa jadi ini adalah antisipasi kalau misalnya memang Yildiz akan mengalami beberapa masalah
di musim depan gitu sih. Dan tim manajemen Juventus tidak begitu percaya dengan manuvernya Boga sejauh Hmm. ini, sehingga butuh pengganti lagi nih dari Jeremy Boga, makanya dicarilah orang baru lagi gitu sih. Karena Yildiz ini bermasalahnya di lutut tendon ya, dan Hmm. ini adalah salah satu cedera yang paling ditakuti oleh pemain sepak bola sih, Sekar, bermasalah di lutut gitu sih. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada masalah dengan Yildiz, ke depannya dia bisa kembali fit lagi sih sekarang. Amin. Apalagi dia masih muda ya, harusnya recovery-nya juga nggak terlalu berat. Ya. Kita berharap yang terbaik buat Yildiz. Nah, kalau Mas Riki tadi udah garis besarnya kayaknya kalau digantiin Boga belum pantas gitu ya, makanya ada opsi lain. Kalau Mas Yasir gimana Mas? Disuruh milih antara karakter main Karim Begovic tadi gitu ya sama Boga, mendingan siapa gitu ya yang lebih ideal buat ngelapis Yildiz di taktik Spalletti gitu ya, walaupun kita tadi udah disimpulin Mas Riki bahwa memang belum bisa digantiin sama Boga, tapi siapa yang paling mending lah gitu ya, atau apa kita memang butuh profil baru, atau mending Boga ya udah dikasih jam terbang dulu lah sebelum kita belanja lagi, gimana Mas Iya, Yasir? baik, terima kasih Mbak Sekar. Jadi memang memperkuat tadi opini dari Mas Riki ya. Memang karakternya Boga itu mirip dengan Yildiz, meskipun ya gaya bermainnya itu tidak identik ya. Jadi kemampuannya untuk dribbling bola, akselerasi, one on one. Nah, kalau Karim itu kelebihannya karena usia masih muda ya, kelahiran 2007, karirnya dominan di Liga Jerman ya, di Köln tadi sama Bayer Leverkusen saya lihat apa karirnya. Cuma dia lebih cocok kalau kita apa ya, sistem investasi lah. Jadi bisa kita beli, mungkin kita sekolahkan dulu di klub lain untuk bermain reguler ya. Saya coba masuk di statistik lagi ya. Nah, ini yang membedakan suara Juventini ya, teman-teman. Kita pokoknya ngomongnya soal data deh. Gak yang asal ceplas-ceplos nih. Padahal Betul, membership, betul, tapi betul, betul. insightful banget. Ya, jadi kalau untuk Karim ya, ini dia di Liga Kroasia statistiknya ini belum bermain secara reguler ini. Mhm. Eh, Tinggi badan memang lebih unggul Karim ya 1,86. Cuma kelebihannya Karim ini dia bisa main dua kaki, jadi bisa ganti juga Chico sebenarnya ya. Apa keunggulannya Alan Begovic ini? Kecepatannya ini imbang antara Boga sama Karim. One on one masih unggul Boga ya. Kreativitasnya juga Boga. eh, Kalau untuk investasi cocok memang Alan Begovic ya. Nilai pasarnya Karim ini ada di angka 22 juta. Seperti itu Mbak Sekar. Oke, thank you Mas. Statistiknya nih memang kita serahkan lagi nih karena memang dari pertanyaan dari materi pertama kedua kita masih belum dapat jawaban yang pasti karena ya kondisinya memang serba kurang pasti gitu ya menjelang laga utama nanti, yang pasti kita berharap yang terbaik aja nanti Juventus uh, manajemennya memilih seperti apa. Nah ini topik terakhir kita lumayan panas ya, Mas Riki, Mas Yasir, suasana latihan di Kontinasa kabarnya lagi tegang karena ada gejolak-gejolak dari Bapak Spalletti ya yang mulai kebaca kayak ngerasa frustasi gitu. Nah, penyebabnya masih banyak pemain yang sebenarnya udah masuk daftar jual, tapi lucunya tetap ikut sesi latihan bareng skuad utama. Ini kita bikin bingung juga ya. Spalletti bahkan sampai ngelontarin kalimat lumayan pedas di lapangan. Katanya, saya akan tetap di sini sementara banyak dari kalian akan pergi. Nah, ini agak pedes ya. Di satu sisi pemain yang terikat kontrak emang punya hak buat latihan, tapi di sisi lain ini mungkin jelas ganggu fokus persiapan tim inti. Mas Riki balik lagi ngelihat reaksi Spalletti yang bisa dipahami lah kekesalannya ya. Menurut Mas, pemain yang udah pasti dilepas nih mending tetap dibiarin latihan gabung sama tim utama atau harus dipisah aja biar squad inti bisa lebih fokus ngebangun chemistry? Oke, oke. Inilah kenapa kemarin itu sempat ada berita memang nggak enak katanya Spalletti kesel ada Mhm. pemain-pemain yang masih yang sudah dia buang sudah masuk list coret itu masih berarti bersama, walaupun kita sebenarnya nggak tahu ya, kita belum tahu
pemain-pemain mana aja yang memang masuk list jual sebenarnya gitu. Cuman sebenarnya kita bisa nebak-nebak sih ada beberapa pemain ya. Ya kayak si siapa Milik ya kan, terus ya pemain-pemain muda yang mungkin ingin dipinjamkan dulu gitu. Cuman sebenarnya gini, kenapa sih bisa bisa sampai frustasi gitu? Sebenarnya bisa dipahami ya karena pramusim ini memang apa namanya memang diadakan gitu untuk bisa membuat taktik kita tuh berjalan lebih smooth gitu ya. Kita bisa membuat apa namanya para pemain antara pemain yang baru didatangkan dengan pemain yang inti saat ini tuh bisa lebih lebih smooth lah, lebih lebih gampang lah untuk bisa bekerja sama lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya masih ada pemain-pemain lain yang memang dalam artian Spalletti tidak akan mau pakai lagi di musim ini, otomatis kan fokusnya akan terpecah nih, taktisnya akan terpecah. Kita tidak tahu pemain-pemain ini akan tetap bersama Juventus di musim ini atau pindah ke rival atau pindah ke tim lain yang ada di ya kan yang ada di liga yang sama gitu. Mereka akan tahu apa aja yang memang Spalletti coba untuk terapkan di Juventus gitu dan mereka bisa bocorin ke timnya kan kita kan mikirnya kan biasanya ke situ kan. Yes. Otomatis fokus taktis akan terpecah gitu dan komitmen di ruang ganti juga juga nggak enak gitu. Mereka akan pemain-pemain yang memang sudah tidak bersama Juventus musim depan dan mereka sudah tahu biasanya kan mereka akan memikirkan gimana nasibnya gua akan dapat kontrak baru lagi atau enggak gitu dan memang atmosfer kayak gitu sebenarnya yang paling dihindari sih sebelum musim dimulai gitu. Solusi terbaiknya sebenarnya latihan terpisah karena Juventus tuh nggak hanya punya Juventus Stadium dan lapangan utamanya aja, tapi mereka punya lapangan kedua untuk Juventus Next Gen. Nah, mereka tetap bisa berlatih dengan catatan adalah mereka tetap bisa dihargai karena kontraknya masih bersama Juventus, tapi mereka juga diberikan fasilitas gitu loh. Solusinya sebenarnya itu sebenarnya dan itu legal sebenarnya karena itu biasa dilakukan di tim-tim Eropa yang lain gitu. Tetap memberikan hak mereka karena mereka masih sebagai pemain Juventus masih berada di kontrak yang Juventus buat, sedangkan mereka tetap diberikan kesempatan untuk tetap berlatih menggunakan fasilitas yang Juventus punya. Gitu sih. Jadi secara psikologis ini pasti nggak akan oke buat para pemain itu, tapi itulah eh, apa namanya waktu dan cara yang sangat tepat untuk bisa mempercepat proses transfernya. Menurutku sih gitu sih, karena pemain yang dipisahkan secara tim itu otomatis kan dia akan minta ke agentnya untuk cepet-cepetan dicariin tim baru gitu, sehingga Juventus tidak akan terlalu kesulitan mencari tim mana sebenarnya yang cocok untuk pemain ini. Gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti opsi tetap dihargai karena masih ada Ya, kontrak, tapi tetap harus dipisahin karena demi kepentingan tim juga. Oke, ya. terakhir buat Mas Yasir nih. Kalau kita lihat dari sudut pandang manajemen ruang ganti dan tadi udah disempat bahas juga sama Mas Riki, psikologis tim, langkah mana Mas yang lebih bijak? Nunjukin profesionalisme dengan tetap gabungin mereka atau ngambil keputusan tegas bikin grup latihan terpisah ya seperti yang tadi udah dijelasin juga demi ngejaga kondusivitas tim bentukan Spalletti. Dari Mas Yasir gimana? Baik, dari segi kontraktual ya, perlu diapresiasi pemain-pemain yang tidak masuk dalam tactical Spalletti ini karena mereka sudah menunjukkan profesionalnya ya. Nah, cara kalau dari POV saya itu tetap di apa masuk dalam sesi latihan, tapi mereka dijadikan tim B lah. Jadi semacam apa ya untuk antitesis taktik Spalletti gimana. Jadi misalnya taktiknya A, mereka kontra strateginya gitu. Jadi bagaimana supaya yang starting eleven ini bisa cari tanda kutip obatnya lah untuk memecahkan kontra strategi tersebut seperti itu. Jadi seperti itu kalau dari solusi saya Mbak sekarang. Jadi tetap dipergunakan, dimanfaatkan untuk Iya, apa ya, trial jadi error gitu ya Mas Yasir. iya betul. Jadi bagaimana kalau misalnya corner kick ya, bola mati semua Hmm. cara bertahannya itu kontra strateginya mereka. Ya. Tetap dihargai untuk datang latihan seperti itu. Setuju, setuju. Anti rugi Hmm. ya. Kontrak Iya. gaji tetap jalan. Kontrak gaji Benar, tetap benar, benar, jalan. benar. Mereka juga tetap Benar, bisa benar. dipakai gitu ya. Oke, Iya. ini obrolan hari ini walaupun penuh dengan dilematis gitu ya, dengan pilihan-pilihan yang ada, tapi cukup padat dan ngasih kita gambaran real gitu ya soal rumitnya ngurus klub sebesar Juventus. Gak cuma soal adu harga di bursa transfer, tapi ya juga urusan ngelola ego pemain dan ngejaga mood pelatih di tempat latihan ya, karena Spalletti itu ternyata
moodnya lumayan mood swing juga nih, apalagi kalau udah diganggu soal cara dia melatih. Nah, buat Juventini di rumah, di mobil atau dimanapun yang dengar podcast ini gitu ya, coba kasih tahu pandangan kalian. Kalian tim yang rela bayar mahal buat Kolomuani, ini balik ke materi yang awal tadi, atau mending hemat budget ambil Mateta. Dan segala materi yang kita bahas tadi, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar meskipun berbeda dengan para pundit kita. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar buat dukung channel ini lewat membership. Gabung kayak Mas Yasir, kita ngobrol-ngobrol bareng di WhatsApp group dan join di offline maupun online. Terima kasih banyak buat Mas Riki dan Mas Yasir yang udah nemenin diskusi hari ini dan tentunya juga jangan lupa beli merchandise-nya Suara Juventini ya teman-teman, Yes, ada di betul. description samaan sama aku dan host-host lainnya pastinya. Sampai ketemu di obrolan Mercato berikutnya. Kita akhiri dengan final fine. Forza Forza Juve! Juve. Oke.